Albert Wilson Riukore, notaris senior di Kota Kupang, menyurati Kapolres Kupang Kota, Kapolda NTT hingga Kapolri terkait kasus perdata yang dipidanakan oleh pelapor Bank Perkreditan Rakyat Krista Jaya Kupang. Dalam press conference, Albert menceritakan kronologi kasus tersebut. Dia mengatakan kasus berawal saat BPR Krista Jaya Perdana menyalurkan kredit Rp735 juta kepada Rahmat dengan jaminan sertifikat hak milik. Sertifikat tersebut diserahkan ke staf Albert untuk diikat akte pemberian hak tanggungan atau APHT dan pemecahan surat order oleh BPR Krista Jaya Perdana. Kecuali saya jual dan mendatangkan keuntungan, itu adalah penggelapan, bisa dipidana. Tapi kalau misalnya ada kelalaian, itu bawanya ke ranah perdata. Jadi berkaitan dengan kasus ini kelalaian staf saya untuk menyerahkan ke orang yang tidak berhak, katakanlah begitu misalnya, paling jelek ya. Berarti kelalaian itu menimbulkan kerugian BPR, silakan tuntut secara perdata, bukan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan apabila saya mengambil sertifikat itu dan menjual dan mendatangkan keuntungan, walaupun sepeser pun. Walaupun sepeser pun mendatangkan keuntungan bagi saya, itu ranahnya tidak jelas. Mensreanya apa di sini? Tidak ada. 9 sertifikat ini sudah diambil oleh Raffi. Saya masih punya etiket baik menghadapkan Raffi dan menghadapkan staf saya menyerahkan sertifikat ke BPR. Ini Pak orangnya Pak. Mensreanya mana? Niatnya mana? Saya nggak punya niat untuk memiliki sertifikat itu. Orangnya yang ambil ini Pak. Dia bilang sudah fakir, nggak usah campur. Ini masalah debitur dan kami. Sisa hutangnya berapa? Kapan mau dibayar? Raffi gagapan kalau bisa 1 bulan bos. Tidak bisa 1 minggu baru dibayar. Iya bos. Apa yang terjadi 2-3 hari kemudian Raffi menghilang. Mungkin Anda pernah dengar Raffi pernah menghilang dari Kota Kupang itu terus dikejar untuk kasus yang lain. Menghilang dia balik ke saya. BPR balik menuntut 9 sertifikat ke saya. Diadakanlah pertemuan kedua Pak. Diadakan pertemuan kedua. Kesimpulan pada pertemuan kedua itu adalah nanti semua aset-aset Raffi yang diikat dalam jaminan itu akan dieksekusi dan saya dimintai bantuan hukumnya supaya barang-barang itu bisa dieksekusi. Itu prinsip pertemuan kedua. Dimintai bantuan hukumnya. Jajarannya bisa bersikap arif dan bijaksana mencermati masalah ini, didudukkan pada porsinya. Saya secara pribadi sangat menghargai ya pola kerja dan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Polda ya. Dan saya pada kesempatan sore hari ini berterima kasih sekali kepada rekan-rekan semua yang bisa hadir dan saya bisa klarifikasi duduk permasalahan sebenarnya. Kejadian sesungguhnya berkaitan dengan 9 sertifikat yang dituduhkan kepada saya sebagai pelaku penggelapan. Sebenarnya saya keberatan juga dengan tuduhan itu Pak, karena pelakunya sendiri ada, si Raffi ini ada Pak, dan tiap hari mereka berkomunikasi dengan BPR. Dan sertifikat itu saya sendiri tidak pernah lihat bentuk sampai 9 sertifikat, cuma dititipkan di staf saya oleh Raffi dan Raffi sendiri datang ambil. Pengambilan itu juga tanpa sepengetahuan saya. Karena apa? Karena Raffi tunjukkan bukti slip. Ini saya sudah lunas di BPR, tolong kasih saya sertifikat mau jual seperti kemarin yang 3 itu saya mau jual. Pak boleh catat ya. Apa yang dijawab ke saya pada waktu itu? Sudah Pak Albert tidak usah campur. Ini masalah debitur dan kreditur. Tidak usah campur lagi. Kebetulan Raffi sudah ada di sini. Langsung dia tunjuk sama Raffi, lu putar sisa 800 kamu belum mau bayar. Pak Albert tidak usah campur. Pak Albert, ini urusan saya dengan Raffi. Kalau dia manusia yang beretiket baik, manusia itu dipegang mulutnya, bukan apanya. Dia ngomong begitu pada titik itu sebenarnya saya sudah dibebaskan dari tanggung jawab itu. Saya sudah dibebaskan dari tanggung jawab itu pada titik itu. Karena dia menjawab sendiri bahwa Pak Albert tidak usah campur ini masalah. Ini masalah saya dengan Raffi, masalah debitur dan kreditur. Ya, sebagai manusia pegang mulutnya Pak. Ya, komitmennya, gentleman agreement-nya.
Sebelumnya oleh BPR Kristajaya, Albert disebut menggelapkan dan menghilangkan 9 buah sertifikat tanah yang ada bangunan rumah di Kecamatan Molava, Kota Kupang, milik debitur BPR tersebut. Laporan ke Polda NTT telah disampaikan sejak Februari 2019 dan Albert mengaku sudah 2 kali menjalani pemeriksaan. Jadi Rudolf, SBTV melaporkan.